pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Dian Kusuma Rahayu dari kelompok 4 angkatan 28 Latsar tahun 2022. Sekarang saya telah terhubung dengan 4 rekan saya di lapangan. Ada reporter Rido, reporter Desi, reporter Hana, dan reporter Amalia yang sudah siap untuk melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dari tempat masing-masing bertugas. Yang pertama silakan Saudara Rido. Terima kasih kepada Dian Kusuma Rahayu. Saya Rido Kesbang Budi akan melakukan kegiatan di lapangan. Sorry Pak, ya, Pak. Saya Sugi. Oh, bisa minta waktunya sebentar Pak. Apakah Bapak hafal dengan Pancasila? Pancasila apa sila pertama dari Pancasila? Pancasila adalah pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu implementasinya bagaimana Pak dari sila? Contohnya Untuk sila satu implementasinya, setiap warga negara yang tinggal di Indonesia wajib menganut agamanya masing-masing. menurut Bapak bela negara itu seperti bagaimana Pak? Contohnya bela negara. Bela negara menjaga nama baik Indonesia misalnya. Terus tentang ancaman dan tantangan yang sedang menimpa bangsa Indonesia ini, sepertinya contohnya. Oh, untuk ancaman sendiri mungkin dari wabah penyakit ataupun kriminal kejahatan yang ada di Indonesia. Itu bela negara yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia ini, contohnya seperti apa? Yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Jadi peraturan perundang-undangan dan hukum yang ada di Indonesia. Contoh-contoh dari bela negara itu menurut Bapak apa sih Pak? Contohnya bekerja seperti saya sekarang menjaga aset-aset perusahaan atau instansi yang ada di Indonesia. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila saya mengganggu. Saya Rido Kesbang Budi telah melaporkan di lapangan kembali ke studio. Terima kasih Saudari Rido. Baik, mari kita lanjutkan ke reporter berikutnya, yaitu Saudari Desi. Silakan. Standby. Terima kasih rekan Dian Kusuma Rahayu dan pemirsa di rumah. Sekarang saya sudah berada di salah satu rumah warga. Silakan Ibu. Ya, Nek. Selamat siang. Selamat siang. Baik, boleh meminta waktu sebentar ya Bu? Iya, boleh. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Iis. Kalau boleh tahu Ibu profesi sebagai apa Bu? Saya mengajar di sekolah dasar. Baik, baru pulang sekolah berarti ya Bu? Iya. Iya. Nah, karena Ibu sebagai pengajar nih, apakah Ibu mengajar materi Pancasila Bu di sekolah? Ya, mengajar, Neng. Misalnya ada pada pelajaran PPKN. Oke, kalau murid-murid Ibu apakah sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila Bu di sekolahnya? Sudah, misalnya dalam kegiatan sehari-hari, waktu pagi sekarang ada pembiasaan membaca surat Yasin pada hari Jumat, kemudian pada hari-hari biasa sholat duha bersama seluruh warga sekolah. Baik, berarti mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila pertama ya Bu? Iya, sila pertama. Baik, nah sebagai pendidik nih Bu, bela negara itu apa sih Bu? Menurut saya sebagai pendidik, bela negara itu yaitu melaksanakan tugas atau kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengajar pada siswa itu dengan penuh rasa kasih sayang sehingga siswa merasa nyaman berada di sekolah. Sebagai pendidik, upaya bela negara apa yang telah Ibu lakukan? Sebagai pendidik di sekolah saya mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendidik siswa dengan berkarakter, contohnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ada yang pramuka, ada yang olahraga, ada yang seni sesuai dengan bakat dan minat siswa. Oke, kira-kira nih ancaman dan tantangan terbesar apa yang sedang melanda Indonesia, terutama di dunia pendidikan Bu? Ancaman itu misalnya dalam kehidupan sehari-hari sekarang itu dalam literasi anak itu sulit atau susah dalam gemar membaca itu. Baik, nah upaya apa nih yang telah dilakukan oleh Ibu dan sekolah untuk mencegah ancaman dan tantangan tersebut? Upayanya, walaupun sekarang sudah ada program literasi, jadi setiap pagi sebelum belajar anak diberi waktu untuk membaca selama 5 menit buku apa saja yang ada di sekitar kelasnya. Baik. Nah, bagaimana cara menumbuhkan nilai-nilai bela negara untuk siswa Bu?
Misalnya untuk siswa itu pada hari Seninnya tuh seluruh warga sekolah itu mengikuti upacara bendera dengan berpakaian rapi, seragam, datang tepat waktu. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Saya Desi Widjawati melaporkan di lapangan kembali ke studio. Terima kasih Saudari Desi. Kita lanjutkan ke reporter kita yang ketiga, Saudari Hana. Halo, Saudari Hana, silakan. Terima kasih kepada Saudari Ayu atas kesempatannya. Saat ini saya sedang berada di lokasi penghuni salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai kepada salah satu seorang mahasiswa yang bernama Adinda. Apakah benar? Ya, betul Kak. Kakak dari Universitas Siliwangi. Ya, betul. Saya boleh wawancara sebentar mengenai aksi bela negara? Boleh, silakan Kak. Terima kasih, saya mulai ya Kak. Pertama, apakah Kakak hafal Pancasila? Hafal dong. Coba sila kedua dan keempat gimana Kak bunyinya? Sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Oke, terima kasih. Hebat sekali kakak ini. Coba Kak, kalau implementasi nilai Pancasila sila kedua gimana Kak? Kalau sila kedua itu dapat kita implementasikan contohnya dengan menghargai sesama teman dan menghargai dosen kalau di kampus ya. Oh ya, terima kasih. Kemudian menurut kakak bela negara sendiri itu apa Kak? Bela negara itu adalah suatu sikap, tekad ya dalam dari diri kita sendiri, tindakan yang kita tuh berusaha untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dari pengaruh dan ancaman-ancaman dari luar, baik dari luar dan baik dari dalam, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ancaman apa yang sedang kakak alami, ancaman atau tantangan apa yang sekarang ada di kampus? Kalau untuk di dunia kampus itu mungkin malah dari teman sendiri ya Kak. Kayak gini, misal kayak kita kan berbeda-beda gitu. Ada orang yang hidupnya itu konsumtif, mewah gitu. Mungkin kayak gitu sih ancamannya. Terus cara menghadapi ancaman itu sendiri gimana Kak? Kalau cara menghadapinya itu biasanya kita tuh membuat atau membentuk suatu komunitas mahasiswa dengan gerakan-gerakan yang positif gitu. Jadi kalau bisa dibentuk komunitas seperti itu, mungkin kita akan merubah mental dan merubah gaya hidupnya menjadi lebih hemat lagi dan produktif lagi. Seperti itu. Kemudian upaya apa yang udah kakak lakukan sebagai mahasiswa khususnya untuk sudah melakukan bela negara apa gitu untuk Indonesia? Kalau sebagai mahasiswa itu belajar ya Kak, belajar dengan tekun, ya kita saling hidup berdampingan dengan toleransi, terus mempunyai sikap tenggang rasa dan saling tolong menolong kepada siapapun. Gitu. Udah Kak, cukup. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator di studio, pada Saudari Ayu. Terima kasih Saudari Hana. Mari kita lanjutkan ke reporter kita yang terakhir. Wah, sepertinya yang terakhir ini akan sangat seru. Silakan Saudari Amalia. Baik Ayu dan pemirsa di rumah, kali ini saya sedang berada di Tasikmalaya, tepatnya di Bebedilan, Cilembang. Kali ini saya akan menanyakan seputar bela negara kepada anak-anak kecil yang sedang bermain di sini. Halo Dek, Hai. Lagi pada ngapain nih? Lagi main. Boleh nanya-nanya sesuatu Kak? Boleh. Namanya siapa? Kalau ini? Ridwan. Kalen. Ahja. Masih pada sekolah kan? Masih. Kelas berapa? Kelas 4. 6. Oh, kelas 6 1. Di sekolah ada pelajaran PPKN nggak? Ada. Nah, bagus. Sekarang kakak mau nanya seputar bela negara yang ada di mata pelajaran PKN. Kira-kira pada hafal Pancasila nggak? Apa yakin? Kalau bunyi sila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa.
mantap. Kalau sila kelima, Wah, hebat-hebat juga ya pemirsa. Nah, sekarang bagaimana implementasi atau penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa? Ada yang tahu? Bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih arti bela negara menurut adik-adik? Cinta pada negara. Iya. Terus ada yang tahu lagi? Cinta pada air. Iya, betul. Itu juga termasuk ya, bisa. Terus, apa ancaman dan tantangan terhadap bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Kebodohan. Tuh, siapa di sini yang suka main game online? Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, sikap bela negara seperti apa sih yang udah Ade lakuin? Belajar dengan baik. Iya, betul, bisa. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Contoh nilai dasar bela negara, kira-kira apa? Taat pada aturan. Ya, ada yang tahu lagi? Kita tanah air, membuang sampah pada tempatnya, itu juga termasuk dari implementasi nilai bela negara. Nah, udah, terima kasih Ade udah membantu. Tos dulu dong. Oke. Baik, ayo sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan-rekan semua, selamat kembali menjalankan tugas. Baik pemirsa, itulah wawancara yang sudah rekan-rekan saya lakukan dengan narasumber. Dari video-video tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan elemen penting bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut para narasumber, mereka telah paham dan mengerti apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Mereka juga dapat mengimplementasikannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kini saatnya kita harus menjaga dan terus mengamalkannya. Besar harapan negara kita terhadap generasi muda. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam ASN hebat.